Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dina Fitri dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Reguler di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dengan NPM 21222-305. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan memperhatikan nantinya tentang ANC atau antenatal care atau yang sering kita sebut dengan pemeriksaan kehamilan. Nah, namun sebelum kita masuk ke praktiknya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari ANC atau antenatal care. Nah, baik. ANC atau antenatal care merupakan suatu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan ataupun dokter. Nah, yang mana pemeriksaan ini dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan, yang dimana 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Nah, selain itu, ANC ini juga tentunya memiliki tujuan ya, dimana tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan angka kesehatan pada ibu dan janin. Yang kedua, untuk mendeteksi adanya komplikasi ataupun kelainan selama masa kehamilan secara dini. Ketiga, untuk mempersiapkan kehamilan cukup bulan. Dan keempat, untuk mempersiapkan keluarga dalam penerimaan anggota keluarga yang baru. Lanjut, di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip. Nah, dalam ANC ini tentunya juga ada prinsip ya, dimana di dunia kebidanan itu sering disebut dengan prinsip 10T. Nah, prinsip 10T yang pertama adalah tentukan tinggi badan dan berat badan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan kehamilan nih, kita harus menentukan berapa sih berat badan si ibu dan tinggi badannya begitu. Kemudian yang kedua itu adalah tentukan tekanan darah. Nah, ya, pastinya sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan tekanan darah ya, dimana tujuan dari pemeriksaan tekanan darah ini untuk melihat bagaimana sih tekanan darah ibu, normalkah atau di bawah normalkah atau di atas normal, atau yang sering kita kenal dengan hipertensi. Oke. Yang ketiga yaitu tentukan lila. Nah, yang mana normalnya lila pada ibu hamil adalah 23,5. Namun jika lila di bawah normal, itu berarti bisa kita katakan ya, atau bisa kita kategorikan si ibu kekurangan gizi selama hamil. Nah, kemudian yang keempat adalah tentukan tinggi fundus. Yang kelima itu tentukan DJJ. Nah, yang mana normalnya DJJ itu adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, kemudian yang keenam itu pemberian injeksi tetanus ya teman-teman, atau yang sering kita kenal dengan suntik TT. Nah, ini sangat bermanfaat sekali buat ibu hamil, yang mana tujuannya untuk mencegah ibu dari terjadinya infeksi. Nah, yang mana pemeriksaan TT ini ada 5 kali pemberian. Nah, pemberian yang pertama itu dilakukan di awal kehamilan atau segera selama masa kehamilan ya. Kemudian yang kedua itu diberikan jaraknya 4 minggu dari TT pertama. Kemudian TT ketiga itu pemberiannya jaraknya itu dari TT kedua adalah 6 bulan. TT keempat, nah pemberiannya jaraknya itu 1 tahun dari TT ketiga. Nah, TT kelima itu jarak pemberiannya itu 1 tahun juga dari TT keempat begitu. Oke, lanjut, prinsip 10T yang ketujuh adalah pemberian tablet FE.
dan tentu sangat bermanfaat sekali ya tablet FE ini untuk ibu hamil. Nah, sehingga perlu kita berikan tablet FE pada ibu. Oke, lanjut yang ke-8 yaitu adalah tes laboratorium. Nah, pada pemeriksaan kehamilan tentunya juga ada yang namanya pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan HB, pemeriksaan protein urin, pemeriksaan gula darah, dan lain sebagainya. Tujuannya sama-sama tetap untuk mempersiapkan kehamilan ibu dengan sehat gitu, tanpa adanya komplikasi seperti itu. Lanjut, yang ke-9 adalah temu bicara, dan yang ke-10 adalah tata laksana. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, serta prinsip 10T. Dan sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana prosedur pemeriksaan AEC. Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ada pemeriksaan AEC atau yang sering kita sebut dengan pemeriksaan kehamilan ini terdiri juga ya beberapa alat-alat untuk melakukan pemeriksaan yang terdiri dari satu set alat tensi, kemudian ada Nerbecker, ada grafis hammer, kemudian ada termometer, ada pita lila, kemudian penlight, pita senti, Doppler, dan 5 instrumen ini terdapat kasus stereo dan juga handsphone. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan alat berupa timbangan dan alat ukur tinggi badan. Nah, itulah beberapa peralatan yang kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan AEC atau antenatal care. Selamat ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, di sini saya mau periksa kehamilan saya bu. Kalau boleh tahu, ini kunjungan awal atau kunjungan ulang ibu? Kunjungan ulang. Sebelum saya lakukan pemeriksaan ke ibu, dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bidang Hafizah, ibu. Saya yang hari ini berjaga kebetulan ada di di sini. Saya minta data-data ibu, boleh ya? Bisa. Nama ibu siapa? Ibu Vita. Nama suami? Suami Bapak Khalil. Umur ibu? Umur saya 35 tahun bu. Suami 37. Suku Jawa. Suami Sama bu. Tamatan terakhir. Saya tamat SMA. Suami? Sama bu. Pekerjaan ibu? Ibu rumah tangga. Suami? Suami saya kerja bangunan bu. Alamat rumahnya di mana ibu? Di Dusun 4, Manik Meraja. Kalau saya boleh tahu, selama kehamilan ini ada keluhan-keluhan tidak? Ada bu, cuma Keluhannya? pusing, terus kadang suka lemas-lemas. Ibu hari pertama usia berapa? Usianya 14 tahun. Itu ketika ibu hamil, itu biasanya dapatnya itu di awal bulan kah, pertengahan atau di akhir? Di akhir bu. Itu biasa tanggal berapa? Di tanggal 20-an ya, kadang tanggal 22, pokoknya di atas tanggal 20 lah, 20 ke atas. Itu berturut-turut ya Iya. bulannya? Iya. Itu pada saat itu ibu tuh kalau ganti hidup itu berapa? Maksud saya ganti pembalut. Nah, berapa kali dalam sehari? Biasanya 2-3 kali. Pada saat haid ada rasa nyeri? Kadang ada di bagian bawah perut. Itu ibu haid itu makanya tuh berapa hari? Kan ada sih orang yang 5 dan 7 hari baru dia bersih. Seminggu bersih bu. Terus itu jangan keluar cair, maksud saya encer atau kental atau Kalau awal haid, pertama haidnya ya darahnya tuh encer. Terus menjelang hari kedua, ketiga tuh udah mulai kental yang kedua. itu jangan keluar merah atau kecoklatan. Merah. Jadi
Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Yang kelima. Kelima, anak yang hidup ada berapa? 2. Berarti udah kena abortus 2 kali ya? Iya. Itu anak yang hidup itu usianya berapa? Si kakak 8 tahun, si adik 7 tahun. Dua-dua normal? Normal, Bu. Asli dua-dua kan Ibu? Iya sih. Hari pertama hari terakhir Ibu ingat? Tanggal 1 bulan Juni 2021. Saya perkiraan Ibu bersalin itu sekitar pada 8 bulan 3 Ibu, tahun Iya. depan ya, tahun Iya. 2022. Ini obat-obatan yang dikonsumsi selama hamil ada? Nggak ada, cuma Ada vitamin ya, aja, ya. vitamin. Terus buang air kecil itu sehari itu berapa kali Ibu? Ya lumayan sering, Bu. Ibu ya, deteksi dulu Ibu ya. Nah, pemeriksaan nila kita lakukan ada kanan si Ibu sebelah kiri. Nah, mengapa sebelah kiri? Karena sebelah kiri ini merupakan bagian yang jarang digunakan oleh Ibu. Jadi, posisi yang baik pada saat melakukan pengukurannya adalah sebelah kiri. Terusnya Ibu. Pemeriksaan gula, tekanan darah, dan suhu sudah kita lakukan, maka pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Setelah beberapa pemeriksaan tadi, pemeriksaan selanjutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan pada bagian wajah. Nah, baik, saya lakukan pemeriksaan wajah Ibu terlebih dahulu. Nah, di sini ada pemeriksaan wajah yang kita lihat adalah ada rambut terlebih dahulu, Pak. Ada rambut yang kita lihat terlebih dahulu. Waktu itu boleh saya buka sedikit saja, saya lihat. Nah, pada rambut yang kita lihat itu ada beberapa ya teman-teman. Beberapa di antaranya itu pembersihan kepala, kemudian distribusi rambutnya bagaimana, lebat atau tidak, kemudian warna rambutnya hitam atau tidak, seperti itu. Nah, di sini rambut Ibu bersih, rambutnya lebat juga. Oke. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian wajah. Nah, pada bagian wajah yang kita lihat adalah apakah terdapat elasmografi darah atau tidak. Kemudian kita lihat apakah Ibu tampak pucat atau tidak. Ibu terlihat pucat, Ibu sedikit. Baik, di sini kita lanjutkan pemeriksaan mata. Ibu boleh pejam. Nah, di sini kita cek apakah ada odem apebral atau tidak. Kemudian Ibu buka mata, kita lihat bagaimana skleranya, menguning, iterus atau tidak. Nah, kemudian kita lihat konjungtivannya, Ibu bisa lihat ke atas. Nah, kita bisa lihat pucat atau tidak skleranya. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada hidung. Nah, pada pemeriksaan hidung yang kita nilai apa? Nah, ada pengeluaran atau tidak yang pertama, kemudian kita lihat kebersihan hidungnya, dan yang ketiga kita lihat apakah ada polip atau tidak. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada bagian mulut. Nah,
ada bagian mulut yang kita periksa itu, kita lihat dulu apakah ada stomatitis atau tidak, ada karies pada gigi atau tidak, dan ketiga apakah ada amandel atau tidak, beserta kebersihan mulut si ibu bagaimana seperti itu. Baik, bisa kamu lihat sedikit dulu. Bersih sekali ini. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bagian leher. Nah, pemeriksaan bagian leher itu yang kita lihat adalah apakah ada bekas operasi atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada pembengkakan, ada kelenjar limfik, dan adakah pembengkakan, ada kelenjar tiroid. Nah, caranya seperti ini. Banyak lagi mesti dulu. Caranya, kedua tangan kita itu menyentuh leher si ibu. Apa ibu? Begini. Kemudian kita minta ibu untuk menelan. Ibu bisa telan. Jika terasa ada benjolan, itu menandakan adanya kelenjar tiroid. Nah, ini tidak ada, berarti dalam kondisi normal. Lanjut. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ketiak atau aksila. Nah, pemeriksaan aksila itu kita lakukan mulai dari bagian yang terjauh, ya, dari yang terjauh. Kita lihat apa yang kita lihat pada aksila, adakah pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak. Kenapa kita perlu melakukan pemeriksaan ini? Karena jika ada pembengkakan kelenjar getah bening, itu menandakan adanya infeksi yang menyerang tubuh si ibu, begitu. Jadi perlu kita nilai adakah atau tidak pembengkakan kelenjar getah bening pada aksila ibu. Di sini saya lewatkan pemeriksaan aksila, kemudian pemeriksaan payudara. Nah, ada pemeriksaan payudara yang kita nilai adalah bagaimanakah bentuk areolanya. Maksud saya bagaimanakah warna areolanya, berwarna gelap atau tidak. Kemudian bagaimana papila mamae atau yang sering kita kenal dengan puting susu. Nah, menonjol atau tidak. Nah, kemudian kita lihat pengeluaran ASI ada atau tidak, seperti itu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ada tidak benjolan pada payudara. Nah, caranya bagaimana? Satu payudara bagian terjauh kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Kemudian kita lakukan dengan cara menekan, satu tangan menekan. Ingat, ada bagian terjauh dari kita terlebih dahulu. Periksa tidak ada, kemudian lakukan sebaliknya. Apa yang di atas, lakukan palpasi dari yang bawah. Ada benjolan atau tidak. Lanjut, kita lakukan bergantian ya, dari yang terjauh baru yang terdekat, begitu. Lanjut ke pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan ada abdomen ibu atau badan perut. Kita lanjut ya ke matras. Oke, baik, kita masuk ke dalam pemeriksaan abdomen ya, yang mana ciri khasnya itu palpasi. Nah, caranya itu kita menggunakan handscreen terlebih dahulu ya. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada abdomen. Nah, pada pemeriksaan abdomen terdiri dari pemeriksaan Leukoot yang terdiri dari 4 Leukoot, 1, 2, 3, dan 4. Di sini akan saya coba untuk mempraktikkan Leukoot pertama, yaitu dengan menekuk kedua kaki klien. Ibu tekuk kakinya. Ya, kemudian posisi kita menghadap si klien. Kemudian kita lakukan yang mana tujuannya ini untuk menentukan bagian apa saja yang terdapat pada fundus dan untuk mengukur usia kehamilan si ibu. Nah, caranya kita menggunakan pita senti. Nah, kemudian kita lakukan penelusuran ya. Nah, kemudian ada bagian fundus kita tahan.
Nah, kita raba. Jika yang teraba itu bulat, keras, dan melempem itu kepala, jika yang teraba itu lunak dan datar itu berarti bokong. Nah, di sini saya dapati lunak dan datar itu berarti bokong. Oke. Kemudian kita ambil pita senti, kemudian kita ukur dari atas ke bawah. Nah, di sini saya dapati 32 cm. Lanjut ke level kedua, posisi tetap sama. Yang mana tujuan level kedua ini untuk menentukan bagian apa saja yang terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri perut ini. Caranya kita telusuri, kemudian kita tahan satu sisi, kemudian kita raba. Nah, jika raba itu kosong dan bagian kecil-kecil itu berarti ekstremitas ya. Jika raba itu keras, datar dan memakan itu berarti punggung. Nah, di sini saya raba di bagian sisi kiri perut ibu, raba bagian keras dan memakan berarti bokong. Nah, dan lakukan di sisi sebelahnya. Di sini yang saya raba itu bagian kosong dan kecil-kecil, berarti bagian sisi kanan itu ekstremitas. Oke, lanjut ke level ketiga, posisinya sama. Tujuannya untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah kepala atau bokong. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi, kita lakukan penelusuran, kemudian satu tangan menahan, ya, satu tangan lagi meraba bagian bawah. Nah, kita raba. Jika yang teraba itu bulat, keras dan melempem, itu berarti kepala, ya. Namun jika yang teraba itu dia datar dan lunak, berarti itu punggung atau maksud saya bokong, ya. Di sini saya raba bulat, keras dan melempem, itu tandanya kepala di bagian terbawah. Oke, di sini kita juga bisa melakukan DJJ atau memeriksa DJJ, ya. Di sini saya dapati karena bokongnya di sebelah kiri dan kepalanya sudah pas di bawah, berarti kita melakukan pemeriksaan DJJ di sebelah kiri karena punggungnya berada di sebelah kiri. Nah, untuk pemeriksaan DJJ kita menggunakan monaural dan jam tangan yang memiliki detik. Nah, saya utamakan di sini, ya. Lakukan satu tangan itu sembari kita mendengarkan, satu tangan itu melihat jam, satu tangan itu memegang bibir dari si ibu. Kita lakukan dalam 1 menit penuh. Oke. Nah, pada yang keempat yang kita lakukan adalah posisi kaki ibu harus lurus ke depan. Nah, kemudian posisi kita sudah menghadap ke posisi ibu. Nah, kemudian kita kedua tangan kita, ya, kita buat seperti ini jatuh, seperti ini. Nah, jika tangan kita sudah tidak dapat menyatu dan sudah tidak dapat digoyangkan lagi, ini menandakan dia divergen atau sudah masuk PAP. Namun, jika tangan kita itu masih bisa menyatu dan juga masih dapat digoyangkan, ya, itu menandakan belum masuk PAP atau konvergen. Karena di sini saya raba, ini tangan saya sudah tidak dapat menyatu lagi, kemudian sudah tidak dapat saya goyangkan, ini menandakan kepala janin sudah masuk PAP atau divergen. Nah, kita menggunakan refleks patella, ya, refleks patella. Ibu bisa maju sedikit lagi. Oke. Nah, pemeriksaan ini kita ketuk di area yang kosong. Kita periksa ada kosong. Ibu lurusin aja, lemasin aja kakinya. Seperti ini. Jangan ditahan, Ibu. Oke. Lihat ya bahwa terjadi pergerakan, berarti responnya positif atau baik. Next, kita lakukan pemeriksaan CPAT atau Post-Eye Vertebrae Angle Tenderness. Nah, itu dilakukan pada bagian lumba 5 ibu, pada bagian belakang. Caranya seperti ini.
tujuan dari pemeriksaan CPRT ini untuk mengetahui apakah ada gangguan pada ginjal si ibu. Nah, tandanya gimana? Tandanya jika terasa sakit, itu berarti ada kelainan atau ada masalah gitu di ginjal si ibu. Cek, caranya kalau kita berada di rumah 5, sembari kita ketuk seperti ini. Maaf ya ibu, sedikit ya. Sakit ibu? Enggak. Berarti normal ya, tidak ada gangguan pada ginjal si ibu. Oke, lanjut ke pemeriksaan panggul ya. Ada pemeriksaan panggul, itu ada 4 pemeriksaan. Ada namanya dispansia spinarum, itu dari sias dextra ke sinistra. Ada yang kedua itu ada dispansia cristarum, itu dari crista dextra ke crista sinistra. Yang ketiga itu ada pemeriksaan konjugata eksterna, itu dari bagian atas sintesis ke lumbar 5. Oke. Kemudian pemeriksaan keempat, pemeriksaan lingkar panggul ya, dari pinggir atas sintesis ke sias, kemudian ke lumbar 5, ke sias, dan kembali lagi ke pinggir atas sintesis ya. Oke. Itu namun sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada teman-teman berapa saja kisaran normalnya ada pengukuran panggul. Nah, yang pertama ada pengukuran dispansia spinarum ya, itu normal 24 sampai 26 cm. Oke. Kemudian yang kedua itu pengukuran dispansia cristarum, normalnya berapa? 28 sampai 30 cm. Yang ketiga itu pemeriksaan konjugata eksterna, yang tadi dari indera sintesis sampai lumbar 5 ya, itu normalnya berkisar antara 18 sampai 20 cm. Kemudian lingkar panggul itu normalnya 80 sampai 90 cm. Oke, di sini kita mengukurnya menggunakan pita cantik. Ibu boleh berdiri. Nah, di sini kita ukur ya teman-teman. Kita pertama sekali mengukur dispansia spinarum, yaitu dari spina dextra ke sinistra. Semuanya dalam keadaan yang normal ya ibu, namun hanya saja tekanan darah dan aja yang masih rendah ya, 100/80, selebihnya itu masih dalam kategori yang baik gitu. Kemudian ibu harus banyak istirahat, pola makannya dijaga, rajin makan buah-buahan yang mengandung zat besi seperti buah naga, begitu buah bit, seperti itu untuk menambah darah ya. Kemudian jika ada tanda-tanda bahaya termasuk ketiga seperti pandangan kabur, pusing, oyong, kemudian keluar perdarahan dari alat genitalia, itu ibu harus tetap kembali lagi ya. Segera tetap kembali. Kemudian sudah bisa dipersiapkan peralatan baby, peralatan buka bersalin, karena berdasarkan perkiraan bulan depan kemungkinan ibu sudah akan bersalin seperti itu, karena kan ibu polanya normal ya. Pokoknya pada masa ini ibu harus rutin periksa, harus rutin cek ya. Bila perlu 2 minggu sekali cek lagi gitu ya. Apa yang mau ditanyakan ibu? Kira-kira bulan berapa tadi bu? Bulan 3 kita tanggal 8. Itu masih perkiraan kita ya ibu. Sudah? Sudah bu. Terima kasih ya ibu. Semoga sehat. Amin. Diberi kelancaran anak ya. Baik, sekianlah video penjelasan serta praktik kebidanan tentang ANC dari saya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.